Perkenalkan, nama saya Cindy Anissa Putri Mandala Sembaga. Di sini saya akan melakukan prosedur resusitasi neonatus. Di sini pertama kita akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama kita siapkan 3 buah kain yang kering. 2 kain kita untuk melapisi. Dan 1 kain kita akan gunakan sebagai pengganjal bahu. Lalu selanjutnya di sini ada alat dan bahannya, ada sungkup dan juga ambu bag, ada suction geli, dan juga ada obat-obatan epinefrin 1/10.000 dengan dosis 0,1 sampai 0,3 cc per kilogram berat badan. Lalu NaCl 5 cc, handscoon steril, lalu juga ada topi bayi dan juga stetoskop. Lalu kita untuk persiapan penolong kita juga akan melakukan cuci tangan dan menggunakan APD. Ya Bu. Oh, udah bubar. Sudah nanti di posisi neonatus sudah berada di meja resusitasi dengan informer yang sudah menyala. Lalu kita lakukan penilaian apakah bayinya preterm atau eterm, apakah dia menangis, apakah dia bernapas spontan, dan apakah tonusnya atau gerakannya aktif. Baik pada bayi ini, bayi tidak bernapas secara spontan, dia juga tidak menangis dan tidak bergerak aktif. Lalu selanjutnya kita akan melakukan manajemen haikal. Yang pertama kita hangatkan bayi di bawah informer. Lalu kita bisa pasangkan topi pada bayi. Oke, kita atur posisi bayi dengan head tilt dengan sedikit ekstensi dan berikan ganjalan pada bahu. Lalu selanjutnya kita isap lendir. Yang pertama dari mulut dengan kedalaman maksimal 5 cm. Lalu dari hidung maksimal 3 cm. Lalu kita keringkan bayi sambil kita berikan rangsangan taktil kepada bayi. Oke, kain yang basah bisa kita ganti. Lalu kita atur posisi kembali, pastikan jalan napasnya terbuka dan kita nilai kembali bagaimana usaha napasnya, apakah bernapas secara spontan apa tidak, menangis atau tidak, dan apakah masih sianosis atau tidak. Pada pasien ini, pada bayi ini tidak bernapas secara spontan dan dia tidak menangis dan tidak bergerak aktif. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penilaian dari laju denyut jantungnya. Nah, kita minta asisten 1 untuk melakukan penilaian dari laju denyut jantungnya. Bagaimana laju denyut jantungnya? 858. Ya baik, selanjutnya kita akan melakukan dengan PTP. Yang pertama kita pastikan sungkupnya sesuai dengan ukurannya. Lalu kita tes 2 kali apakah dadanya mengembang atau tidak. Baik, dadanya mengembang, kita lakukan PTP dengan frekuensi 40-60 kali dalam 1 menit selama 30 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 11 lepas-lepas, 12 lepas-lepas, 13 lepas-lepas, 14 lepas-lepas, 15 lepas-lepas, 16 lepas-lepas, 17 lepas-lepas, 18 lepas-lepas, 19 lepas-lepas, 20 lepas-lepas, 21 lepas-lepas, 22 lepas-lepas, 23 lepas-lepas, 24 lepas-lepas, 25 lepas-lepas, 26 lepas-lepas, 27 lepas-lepas, 28 lepas-lepas, 29 lepas-lepas, 30 lepas-lepas. Kita lakukan penilaian kembali dari laju denyut jantungnya. Bagaimana tuh laju denyut jantungnya? 66 kali per menit, dok. 66 kali, masih kurang dari 100 kali. Kita lakukan koreksi dari VTP. Dengan VTP efektif kita lakukan koreksi strikta. Yang pertama kita pastikan sungkupnya sudah menutupi hidung, mulut, dan juga dagu dengan posisi dan ukuran yang sesuai. Lalu kita reposisi kembali dari bayinya, apakah jalan nafasnya sudah terbuka atau tidak. Jika masih ada sumbatan pada jalan nafas, bisa kita isap kembali lendirnya seperti tadi. Selanjutnya kita bisa dengan membuka mulut bayi,
lalu kita pastikan bisa kita pertimbangkan apakah perlu dilakukan peningkatan tekanan, dan kita pertimbangkan alternatif dari usaha nafas bisa kita menggunakan dari ETT. Selanjutnya kita lakukan lagi untuk VTP efektifnya sama seperti tadi. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas. Kita lakukan lagi penilaian dari LDG-nya. Bagaimana asisten? Bagaimana untuk LDG-nya? 40 kali per menit dong. Karena LDG-nya kurang dari 60 kali per menit, kita akan melakukan VTP dengan kompresi dengan perbandingan 3:1, 3 kompresi dan 1 VTP. Baik asisten, kita akan melakukan kompresi. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3, 10, 2, 3, 11, 2, 3, 12, 2, 3, 13, 2, 3, 14, 2, 3, 15, 2, 3, 16, 2, 3, 17, 2, 3, 18, 2, 3, 19, 2, 3, 20, 2, 3, 21, 2, 3, 22, 2, 3, 23, 2, 3, 24, 2, 3, 25, 2, 3, 26, 2, 3, 27, 2, 3, 28, 2, 3, 29, 2, 3, 30. Kita lakukan penilaian kembali untuk ADG-nya. Bagaimana untuk ADG-nya? bisa 50 kali per menit. Selanjutnya, karena LDG-nya masih kurang dari 60 kali per menit, kita lanjutkan kompresi dan juga VTP sambil asisten 3 memberikan epinefrin di vena umbilicus, lalu dilanjutkan dengan pemberian bolus NaCl 5 cc sambil kompresi terus dilakukan. Oke, sama seperti tadi, kompresi dilakukan dengan perbandingan 3:1. Lalu kita lakukan penilaian kembali LDG-nya. Bagaimana LDG-nya? Baik, karena LDG-nya sudah 100 kali per menit, berarti resusitasinya telah berhasil. Jika LDG-nya kurang dari 100 kali per menit, bisa kita, tapi masih lebih dari 60 kali per menit, kita lanjutkan VTP tanpa kompresi. Jika masih kurang dari 60 kali per menit, kita lanjutkan kompresi dan juga VTP dengan pengulangan epinefrin setiap 3-5 menit sekali sambil menyiapkan rujukan. Jika resusitasi kita lakukan sampai 10 menit, jika tidak berhasil dan tidak terdapat nafas spontan dan LDG-nya tidak ditemukan, maka resusitasinya telah gagal. Selanjutnya, karena resusitasi telah berhasil, kita lakukan tata laksana pasca resusitasi. Baik, tindakan resusitasi neonatus setelah selesai, kita bisa melanjutkan penata laksanaan bayi dirawat bersama ibu dan kita lakukan cuci tangan.